Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deustina yang terbaru yang telah ditangkapnya Peggy Setiawan dan pihak keluarga pun berharap polisi tidak salah tangkap. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, lalu di like dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update video terbaru dari aku. Dan keluarga Vina yang kasus pembunuhan yang di Cirebon ini berharap polisi tidak salah tangkap dan polisi untuk mendorong polisi agar menangkap pelaku yang sebenarnya jika memang Peggy Setiawan yang ditangkap itu bukan pelaku pembunuhan dari keluarganya Vina tersebut, dan mendorong untuk polisi ini segera menangkap ketiga pelaku yang sebenar-benarnya. Dan kakaknya Vina pun, Mariana, berharap polisi pun tidak salah tangkap atas kejadian yang menimpa almarhum adiknya ini, karena kasihan juga kan kalau memang ada korban atau bahkan kambing hitam yang bukan atau yang tidak melakukan sama sekali, sementara harus dijerat pasal yang memang dia tidak melakukannya. Dan pihak keluarga pun menyampaikan seperti itu, jangan sampai polisi salah tangkap. Banyak beberapa pihak yang meragukan penangkapan Peggy Setiawan ini sebagai pelaku dari otak kejahatan atau otak pembunuhan dari almarhum Vina ini, karena dari latar belakang dan segala macamnya pun sangat jauh berbeda. Makanya banyak keraguan di masyarakat atau netizen Indonesia meragukan penangkapan polisi ini terhadap Peggy Setiawan. Makanya netizen ini berharap polisi tidak salah tangkap. Dari penyelidikan Polres Cirebon, ada 8 pelaku dan 7 pelaku divonis hukuman seumur hidup dan 1 pelaku divonis 8 tahun penjara. Dan 1 orang yang dihukum 8 tahun penjara itu yaitu Saka Tatal yang baru bebas di 2020 tahun lalu. Dan pun menetapkan daftar pencarian orang yaitu 3 daftar pencarian orang yaitu Peggy alias Perong berusia 30 tahun, dan Dani berusia 28 tahun, dan Andi berusia 31 tahun. Dan sementara dari sini sudah jelas bahwa Peggy yang ditangkap, yang diduga salah tangkap oleh polisi itu baru berusia 27 tahun. Sementara dari daftar pencarian orang polisi pada saat itu, Perong atau Peggy ini berusia 30 tahun, sementara yang ditangkap saat ini usianya 27 tahun. Dan setelah 8 tahun polisi baru menangkap Peggy Perong, yaitu Peggy Setiawan yang diduga otak dari kejahatan pembunuhan almarhum Vina ini. Dan setelah rilisnya film layar lebar Vina sebelum 7 hari dan hanya sekitar 2 pekan penangkapan Peggy Setiawan, dan namun masyarakat Indonesia menanyakan keaslian dari pelaku ini, apakah betul atau salah, ataukah betul atau tidak. Yang berusia 27 tahun, dan seperti yang dirilis oleh polisi, Peggy Perong itu berusia 30 tahun, sementara Peggy yang ditangkap itu baru berusia 27 tahun. Dan dia pada saat kejadian tidak berada di lokasi, tidak berada di Cirebon. Pada saat itu 2016 dia berada di Bandung. Dan ada beberapa saksi, teman-teman buruh bangunannya, yang menyatakan betul temannya ini berada di Bandung pada saat itu, bukan di Cirebon. Dan keluarga dari almarhum Vina hanya berharap jika memang Peggy Setiawan itu dinyatakan tidak bersalah, dan tetap harapannya ketiga DPO itu tetap ditangkap, dan dia menuntut keadilan yang seadil-adilnya untuk keluarga almarhum Vina. Jadi harus ditangkap ketiga DPO itu yang sampai saat ini entah di mana. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, meragukan penetapan polisi. Manapun, kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini berempati kepada keluarga almarhum korban, karena pihak keluarga almarhum korban pasti memang merasa kehilangan dan bersedih. Namun di sisi lain, tolonglah pihak kepolisian tangkap
tangkaplah yang benar menurut Tony, Raden Mas ini. Jangan sampai salah tangkap. Karena Tony Raden Mas ini meyakinkan bahwa kliennya ini tidak terlibat kasus pembunuhan almarhum Vina karena pada saat itu kliennya tidak berada di lokasi Cirebon. Bahkan kliennya ini berada di Bandung pada saat tahun 2016 pada saat peristiwa itu terjadi. Dan ada 5 saksi, yaitu teman-teman buruh bangunan yang tadi saya sebutkan itu. Memang ternyata ada 5 saksi yang menyebutkan bahwa Peggy Setiawan ini berada di Bandung bukan di Cirebon, dan sama-sama mereka ini buruh bangunan atau teman seprofesinya Peggy Setiawan. Dan Peggy Setiawan ini kan dikenal dari update status dari 2016 dan 2017 ini. Dia statusnya religi dan selalu tidak melupakan ibadah dan sholat dan berbuat baik kepada sesama dan apalagi orang tua dan adiknya, karena Peggy Setiawan ini sangat ramah dan baik sekali kepada orang tua dan adiknya, karena bisa dibilang Peggy Setiawan ini yaitu tulang punggung dari keluarganya. Makanya Peggy Setiawan ini sangat kebingungan ketika ditangkap bagaimana dengan ibu dan adiknya. Dan semoga penangkapan oleh polisi ini memang benar-benar salah tangkap, dan saya pun merasa demikian. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena banyak ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Peggy Setiawan itu tidak dimiliki Peggy Setiawan pada saat ketiga DPO itu, atau Peggy Setiawan yang asli itu pada saat kejadian itu memiliki tindik lubang kuping yang besar, dan sementara Peggy Setiawan yang ditangkap itu sama sekali tidak ada bolong tidak ada bolong kupingnya. Tidak mungkin rapat seketika atau dioperasi, tidak mungkin seperti itu. Bahkan saya sendiri yang dari kecil itu dibolongin sampai dewasa atau sampai sebesar ini itu tidak bisa nutup dengan sendirinya. Bahkan itu pun 1 titik lubang jarum. Apalagi yang beredar luas di media sosial atau media massa itu bahwa Peggy Setiawan yang asli mempunyai lubang kuping yang besar. Mana mungkin menutup tiba-tiba seperti yang ditangkap oleh bapak-bapak polisi itu. Sepertinya memang betul salah tangkap. 5 pengacara itu tergugah hatinya ingin membantu Peggy Setiawan dan membantu menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini, dan menuntut keadilan yang seadil-adilnya untuk keluarga Vina, dan karena memang tergugah hatinya tanpa dibayar oleh pihak Peggy Setiawan. 65 pengacara ini cuma-cuma, dan bahkan menurut Tony Raden Mas kemungkinan akan bertambah beberapa pengacara dari luar kota lainnya yang bergabung untuk membebaskan Peggy Setiawan, kliennya ini. Salah tangkap dan dirasa memang tidak bersalah. Dan semoga saja dengan kasusnya ini ada keadilan untuk almarhumah Vina, dan segera ketiga DPO itu segera tertangkap, dan yang ditangkap saat ini yaitu Peggy Setiawan mudah-mudahan segera dibebaskan, karena banyak hampir masyarakat Indonesia itu menyangka karena masyarakat Indonesia itu merasa Peggy Setiawan yang ditangkap itu salah tangkap, bukan Peggy Setiawan yang asli, karena memang dari latar belakangnya saja sudah berbeda jauh dengan latar belakang si aslinya. Karena banyak warganet yang menyebutkan tidak mungkin geng motor memiliki atau menggunakan motor smash. Bukannya menghina produk motor, tapi memang tidak mungkin juga ada ketua geng motor yang memiliki atau yang tidak memiliki kekuasaan seperti Peggy Setiawan yang ditangkap ini. Sementara banyak klub-klub motor yang dibawahi oleh anak-anak orang kaya atau. Dan buat masyarakat Indonesia, bantu doanya jika Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah, semoga segera dibebaskan, dan ketiga DPO yang asli semoga segera ditangkap. Dan jangan lupa berdoa untuk almarhumah Vina dan Eki, semoga tenang dan kasusnya cepat selesai dan ketiga DPO-nya cepat ditangkap. Dan
kita ikuti terus, kasus selanjutnya sampai ketiga DPO ini, benar-benar tertangkap. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan hatur nuhun, thanks for watching, bye-bye.